Halo semuanya. Nah, di sini bersama saya Faiz Ahmad Rehan. Nah, di video ini kita akan membahas materi matematika lanjut kelas 11 yaitu tentang fungsi rasional. Di video ini akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan soal dan cara membuat grafiknya. Nah, langsung saja kita simak videonya. Nah, apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional adalah fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya merupakan fungsi polinomial. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Nah, fx sama dengan ax plus b per px plus c. Nah, yang di atas sini itu disebutnya pembilang. Lalu yang di bawah sini itu disebutnya penyebut. Nah, lalu ada bentuk umumnya nih. Titik potong sumbu x yaitu pembilang sama dengan 0. Titik potong sumbu y, x sama dengan 0. Nah, saat menentukan asimtot tegak yaitu penyebut sama dengan 0. Dan saat menentukan asimtot datar yaitu y sama dengan a per 1. Nah, di sini saya ada contoh soalnya, yaitu diketahui fx 2x min 6 per x min 2. Nah, di sini kita suruh menentukan nih titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, asimtot datar dan tegak, domain dan range, dan grafik. Nah, langsung saja kita kerjakan. Awal yaitu kita menentukan titik potong sumbu x. Nah, kita saat mengerjakan titik potong sumbu x itu kita menggunakan yang ini. Titik potong sumbu x sama dengan pembilang sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masukin pembilangnya yaitu 2x min 6. Ya, 2x min 6 sama dengan 0. Nah, setelah begini, langsung saja ini angka 6-nya kita pindah ruas ke kanan. Nah, jadinya positif. Nah, setelah itu gantian nih angka 2-nya kita pindahkan ke kanan juga. Nah, setelah jadi begini, ya udah tinggal dibagi saja. 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Berarti x sama dengan 3. Nah, lalu kita akan mengerjakan titik potong sumbu y-nya. Nah, kita akan mencari titik potong sumbu y. Nah, yaitu dengan cara ini variabel ini x itu dinyatakan sama dengan 0. Nah, langsung saja ya kita masukkan. Berarti 2 kali 0 min 6. Lalu per 0 dikurang min 2. Nah, langsung saja 2 kali 0 itu sama dengan 0. Berarti sama dengan min 6. Nah, ini juga langsung saja per min 2. Lalu kita bagi, yaitu menjadi 3. Berarti y sama dengan 3. Nah, setelah kita menyelesaikan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y, lalu kita akan masuk ke asimtot datar dan tegak. Nah, langsung saja kita kerjakan, yaitu pertama asimtot tegak. Nah, asimtot tegak yaitu, nah lihat di sini, yaitu penyebut sama dengan 0. Berarti x min 2 sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masukkan x min 2 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini seperti ini sama seperti yang ini, tinggal dipindah ke sebelah kanan. Jadi min 2 ini kita pindah ke sebelah kanan menjadi x sama dengan 2. Nah, selesai. Gitu caranya. Nah, kita masuk asimtot
datarnya. Asimtot datar. Nah, yaitu asimtot datar itu Y sama dengan A per 1. Berarti A itu yang ini 2X. Nah, langsung saja kita masukkan Y sama dengan 2 per 1. Nah, ini tinggal dibagi 2 bagi 1, yaitu sama dengan 2. Nah, sudah jadi. Nah, setelah kita menyelesaikan tipot sumbu X, tipot sumbu Y, lalu asimtot tegak, asimtot datar, lalu kita masuk ke domain dan range. Nah, bagaimana? Simak terus. Langsung kita kerjakan saja ya. Domain dan kita kerjakan domainnya dulu. D sama dengan, nah, di sini kita buka kurung, lalu masukkan X garis X, lalu tidak sama dengan, kita masukkan asimtot tegaknya 2. Nanti 2, X R tutup kurung. Nah, range-nya juga sama seperti itu, tapi yang dibedakan yaitu ini diganti menjadi Y. Nah, buka kurung, Y garis Y tidak sama dengan 2, X R tutup kurung. Nah, kita lanjut ke bagian grafiknya. Nah, setelah kita buat grafiknya, lalu kita langsung masukkan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y terlebih dahulu. Nah, ini titik potong sumbu X kan sudah ketemu. Langsung saja masukkan sini, di sini 3. Lalu titik potong sumbu Y. Tadi kan ini hasilnya 3 juga. Nah, lalu masukkan juga di sini, di sebelah sini. Lalu setelah dimasukkan semua, kita akan memasukkan asimtot tegak dan asimtot datar. Asimtot tegak itu seperti garis horizontal dan asimtot datar itu vertikal. Nah, setelah kita buat grafiknya, lalu kita langsung masukkan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y terlebih dahulu. Nah, ini titik potong sumbu X kan sudah ketemu. Langsung saja masukkan sini, di sini 3. Lalu titik potong sumbu Y. Tadi kan ini hasilnya 3 juga. Nah, lalu masukkan juga di sini, di sebelah sini. Lalu setelah dimasukkan semua, kita akan memasukkan asimtot tegak dan asimtot datar. Asimtot tegak itu seperti garis horizontal dan asimtot datar itu vertikal. Setelah titik potong sumbu X dan sumbu Y sudah dimasukkan, kita akan memasukkan asimtot tegak dan asimtot datar, yaitu berupa garis. Nah, jika asimtot tegak itu adalah garisnya secara vertikal. Nah, ini di sini hasilnya 2. Berarti kita akan menuliskan di sini. Nah, sini 2. Lalu asimtot datar itu garis yang secara horizontal. Berarti kita tuliskan di sini. Letaknya di sini. Nah, langsung saja kita eksekusi. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita gabungkan asimtot tipot sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti ini.
Nah, sudah jadi. Nah, seperti inilah cara mengerjakannya. Nah, itu video pembelajaran matematika lanjut kelas 11 tentang fungsi rasional. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. See you in the next video.